Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kenali musuhmu dan maafkanlah dia. Siapapun manusia, pasti Allah berfirman dalam Al-Quran punya 4 musuh. 1, nafsu. 2, keluarga, anak, turunan. Ada yang jadi musuh kita. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang munafik. Kemudian yang keempat, setan. Yang pertama musuh kita manusia itu adalah nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu'in illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Anda lihat sejarah. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabatnya pulang perang Badar, Rasul kumpulkan sahabat di lapangan. Lalu beliau berpidato, wahai para sahabat, baru saja kita berperang dengan perang yang besar, tapi jangan lupa kita masih menghadapi musuh yang lebih besar daripada ini. Sahabat bingung, ya Rasulullah, perang Badar saja sudah berat, perang apalagi? Rasul bersabda, memerangi hawa nafsu yang ada dalam dada. Kalau musuh berperang ketahuan bawa senjata, mau mukul, pakai pedang, pakai panah, udah kelihatan gerak-geriknya. Kalau nafsu yang ada dalam dada, itu yang berat kita kendalikan. Ini musuh. 2, yang namanya musuh itu adalah keluarga dekat kita. Anda lihat di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwallakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, suami kalian, anak cucu turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Fahdharuhum, hati-hati kalian musuh. Ada suami benci banget sama bininya. Ada bini benci banget sama suaminya. Ada anak benci banget sama orang tuanya. Ada orang tua sebel banget sama anaknya. Namun Allah berfirman, fahdharuhum, hati-hati kalian. Musuh di sini ada 2. Yang pertama langsung memusuhi, suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, dan seterusnya. Musuh yang kedua, gara-gara keluarga dekat makin jauh kepada Allah. Anda lihat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah famay ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak cucu turunan kalian. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang kalian miliki dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, dia adalah orang-orang yang merugi. Musuh. Sebelum punya cucu rajin ngaji, udah punya cucu kagak ngaji-ngaji. Kemana ibu nggak ngaji-ngaji? Cucu. Mana orangnya? Sebelum punya motor rajin ngaji, udah punya motor nggak ngaji-ngaji. Kemana ibu nggak ngaji-ngaji? Ngabisin bensin. Bensin habis, lu beli lagi. Itu musuh. Nih musuh yang tadinya rajin ngaji, gara-gara harta benda jadi jauh kepada Allah. Yang sebelum punya pangkat jabatan rajin ibadah, begitu jadi pangkat jabatan jadi jauh dari Allah. Ini semua Allah berfirman musuh. Namun Allah berfirman fahdharuhum, hati-hati kalian menghadapi mereka. 3, yang namanya musuh itu orang-orang munafik, orang kafir yang bisa berpengaruh dengan kita. Oleh karena itu Rasul mengatakan, silahkan berteman dengan siapapun, tapi bersahabat pilih-pilih orang, karena diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat.
Kalau kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, ikut wangi. Kalau kalian bersahabat dengan tukang ngelas, walaupun tidak ikut ngelas, badan kalian, baju kalian bolong kena pijaran api. Nah, yang keempat, musuh itu adalah setan. Setan musuh yang sangat nyata. Anda lihat, Fabima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim, tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Al-A'raf 16:17. Kata iblis, karena engkau telah mencap kami makhluk yang tersesat, dari mulai saat ini akan menghalang-halangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Kemudian kami akan menggoda anak turunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Engkau tidak akan mendapati mereka kecuali sedikit yang bersyukur kepadamu. Tuh setan. Bagaimana kita mengenali musuh kita? Kita kenali. Kalau setan bagaimana? Anda lihat dalam surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makan semua yang di muka bumi yang halal yang thayyib. Jangan mengikuti langkah setan. Setan musuh yang sangat nyata buat kalian. Artinya nyari makanan yang halal yang thayyib. Kalau yang tidak halal, tidak thayyib, halalan thayyiban secara hukum, halal thayyiban cara memperolehnya. Artinya kalau secara hukum tidak halal, jangan dimakan. Itu perbuatan setan. Kita kenali mana yang halal, mana yang haram. Dari mana? Dari Al-Quran. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Hati-hati. Makanya masuk Islam kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dulu fisilmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208. Hai orang yang beriman, masuk dalam agama Islam kafah keseluruhan. Kita harus tahu dalam ilmu fikih mana yang halal, mana yang haram. Bagaimana pernikahan, bagaimana keluarga, bagaimana perdagangan, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, haji. Jangan mengerjakan hukum Islam hanya sebagian, tapi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah setan. Setan musuh yang sangat nyata buat kalian. Kalau ada orang pilih-pilih kasih tentang ibadah, itu kemasukan setan. Kalau dengan manusia yang lain, ada orang kafir, ada orang munafik. Bagaimana kita menghadapinya? Anda lihat Rasulullah. Ada orang Yahudi yang tidak suka dengan Rasulullah. Dia orang minta-minta di pasar. Tiap saat ngoceh aja. Jangan kalian ikuti Muhammad. Muhammad itu adalah pembohong, pendusta. Hati-hati kalian, bisa rusak kalian karena Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tiap hari nyuapin dia. Memamah makanan karena dia sudah tua, sudah ompong, dimasukkan ke mulutnya. Diusap, dibelai, diberikan kasih sayang. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan saya adalah Muhammad. Padahal Yahudi tadi sangat membenci Nabi Muhammad. Dan setiap saat ngata-ngatain. Coba kalau kita bisa nggak menghadapi musuh kayak begitu, maafkan kesalahan mereka. Belum tentu. Kita lihat dalam sejarah Nabi Muhammad SAW tiap lewat mau pergi ke masjid. Ada ibu-ibu ngeludahin cerot. Lewat lagi cerot diludahin. Suatu saat ada yang ludahin. Ada bapak-bapak, pak, ibu-ibu yang suka ngeludahin saya kalau lewat. Mana? Bapak tetangganya bilang, itu lagi sakit. Rumahnya di mana? Diunjukin. Dia datang terlebih dahulu. Dia memberikan salam. Lalu dia doakan. Dia ambilkan minum buat ibu yang jahat tadi. Sampai ibu tadi berpikir, ya Allah, betapa mulianya agama Islam. Saya tiap hari ngeludahin, kok dia yang nengok duluan? Keluarga belum ada yang nengok. Dia yang ambilkan minum, saya nggak bisa bangun buat ngambil minum. Lalu dia sadar langsung masuk Islam. Jadi kalau kita sudah mengenal musuh kita, memaafkan kesalahan mereka, dada ini akan lapang. Bukan menjadi seorang pendendam, pendengki, apalagi hasud. Na'udzubillahi min dzalik. Kenali musuh Anda, maafkan kesalahan mereka, lapanglah dada kita. Insya Allah.